Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasya Almira Husna dari 1112 Presensi 23. Di sini saya akan menjelaskan mengenai restorasi Meiji dan dampak-dampak apa saja sih yang ada di Indonesia karena Jepang. Yang pertama, restorasi Meiji adalah perubahan periode besar yang terjadi pada negara Jepang pada tahun 1868, yang dimana ketika berhasilnya tahta kaisar naik setelah berabad-abad yang dikuasai oleh Shogun Tokugawa namanya. Nah, Shogun sendiri itu adalah gelar yang diberikan pada masa pemerintahan Edo pada tahun 1603 hingga 1867. Nah, Shogun ini diberikan pada gelar oleh politik Jepang dan pemimpin militer yang ada di Jepang. Nah, Shogun ini memiliki jabatan yang di bawahnya yaitu kaisar. Nah, singkat cerita di sini itu ada yang namanya Kaisar Meiji. Kaisar Meiji itu singkat cerita ia adalah merupakan seorang anak dari politikus terkenal atau terpandang pada masa itu. Akan tetapi ayah dari Kaisar Meiji itu meninggal pada saat ia berusia 14 tahun, sehingga Kaisar Meiji naik tahta pada usia 14 tahun. Nah, Shogun ini menetapkan kebijakan sakoku yang kita sebut itu isolasi. Nah, kenapa sih Shogun ini ingin mengisolasi negara Jepang pada saat itu? Karena ia berpikir jika banyaknya budaya-budaya asing yang masuk itu akan mengancam jabatannya sendiri. Nah, sehingga Shogun Tokugawa ini menetapkan kebijakan yaitu sakoku yang berarti mengisolasikan diri negara Jepang ke dunia lain. Akan tetapi pada 1850-an itu kapal Amerika Serikat datang ke negara Jepang. Nah, pada saat itu masyarakat Jepang menyadari bahwa sebenarnya itu negara Jepang tidak bisa nih terisolasi terlalu lama dan mengakibatkan kemunduran yang signifikan. Nah, pada pemerintahan Shogun Tokugawa ini banyak sekali kemunduran-kemunduran dialami. Contohnya kemunduran ekonomi, kemunduran moral dan lain-lain. Karena itulah masyarakat Jepang itu berpikir bahwa kita tuh seharusnya membuka diri untuk biar bisa negara Jepang tuh maju lagi dan tidak jadi krisis ekonomi dan lain sebagainya. Nah, pada saat itu Kaisar Meiji itu menginginkan sebuah perubahan yang besar nih, yang signifikan untuk negara Jepang. Akhirnya terjadilah restorasi Meiji yang dimana itu seperti pemberontakan terhadap Shogun Tokugawa karena dirasa negara Jepang itu sangat-sangat mengalami kemunduran pada masa itu. Nah, sehingga pada 1854 kalau tidak salah itu terjadi perjanjian Kanagawa yang berisi tentang Amerika Serikat dan Jepang itu menandatangani perjanjian untuk Jepang itu membuka pelabuhan-pelabuhan untuk perdagangan. Nah, di sini kan saya belum menjelaskan apa sih peran Shogun itu. Sebenarnya Shogun itu memiliki beberapa peran di sini, yaitu yang pertama dia sebagai pemimpin militer pastinya, karena jika di Indonesia itu kita ibaratkan dia sebagai jenderal. Yang pertama itu jelas dia menjadi pemimpin militer. Yang kedua itu dia menjadi pengurus atau pengatur administrasi. Bagi Shogun dia itu memiliki hak nih untuk mengatur administrasi pemerintahan Jepang. Yang kedua pengadilan. Shogun itu memiliki hak untuk menegakkan keadilan di negara Jepang terhadap kasus-kasus yang terjadi di sana. Yang keempat yaitu pengawasan. Shogun itu memiliki
hak untuk mengawasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan masyarakat Jepang. Nah, singkat cerita nih, restorasi Meiji sudah berlaku dan turunnya tahta di negara Jepang. Turunnya tahta shogun di negara Jepang dan digantikan oleh Kaisar Meiji. Nah, di sini Meiji itu ingin memperluas atau membuktikan bahwa Jepang itu perlu diakui gitu loh. Jadinya pada saat Perang Dunia Pertama, Jepang itu ikut dalam Perang Dunia Pertama dengan blok sekutu. Nah, kenapa sih Jepang itu memilih blok sekutu? Karena Jepang itu memiliki pandangan nih, karena blok sekutu itu pada beberapa perang yang terjadi di Perang Dunia Pertama, ia tuh selalu menang dan ia selalu bisa mengalahkan blok sentral. Nah, karena tahu nih blok sekutu nih sering menang, akhirnya Jepang itu memutuskan untuk masuk ke dalam circle blok sekutu, karena jika semisal blok sekutu itu menang, maka dia juga pasti akan istilahnya kena imbasnya, kena kecipratan keuntungannya itulah. Kan Jepang itu memutuskan untuk ikut ke Perang Dunia Pertama karena Jepang itu merasa peluang untuk menang ketika ia join di blok sekutu itu lebih besar ketimbang dia nanti join ke blok sentral, karena tahu nih Jepang udah ngelihat track recordnya blok sentral, kalau semisal blok sentral itu selalu kalah dalam melawan blok sekutu. Jadinya ia lebih memutuskan untuk join di blok sekutu karena dia mikir nanti dia kecipratan untungnya itu lebih banyak ketimbang dia join di blok sentral. Nah, pada saat Perang Dunia Pertama akan berakhir, itu kan ditandai dengan adanya perjanjian Versailles. Nah, Jepang ini merasa kalau semisal perjanjian Versailles itu isinya kurang cocok nih, nggak srek sama isinya untuk negara Jepang. Akhirnya pada saat Perang Dunia Kedua itu Jepang memutuskan untuk join ke circle blok sentral, yaitu beraliansi dengan Jerman. Nah, pada saat Jepang itu ingin join di Perang Dunia Kedua, yaitu menginvasi ke wilayah-wilayah dekat Samudra Pasifik dan Asia. Nah, Jepang ini datang nih ke Indonesia karena Indonesia kan adalah merupakan bagian dari negara Asia. Nah, tapi Jepang ini sangat-sangat diterima dengan baik oleh penduduk Indonesia karena Jepang itu lebih menunjukkan kayak sikap-sikap baik yang di depan penduduk Indonesia, tidak seperti Belanda yang tiba-tiba langsung menjajah dan lain sebagainya. Nah, Jepang ini mengatakan kalau semisal Indonesia itu adalah saudara tua. Nah, Indonesia itu berpikir bahwa negara Jepang itu kan berasal dari Asia dan bukan berasal dari Eropa. Jadi mereka pikir itu negara Jepang itu adalah negara yang baik yang akan membantu Indonesia untuk mengusir negara Belanda, yang dimana negara Belanda itu adalah merupakan bagian negara Eropa. Nah, akan tetapi di sini itu setelah terjadinya penjajahan Jepang, Indonesia tuh memiliki dampak-dampak yang signifikan. Contohnya nih, negara Indonesia itu para penduduknya atau masyarakatnya itu dijadikan diterapkan kebijakan Romusa. Kebijakan Romusa ini itu kebijakan yang dimana penduduk Indonesia itu dikerja paksakan, tapi sebagian sawah-sawah dan tanah-tanah yang ada di Indonesia itu sebenarnya kehilangan tenaga kerja potensial karena Romusa ini atau kerja paksa yang diisi oleh penduduk Indonesia itu tidak hanya dipekerjakan di Indonesia, tapi itu dipekerjakan ke luar negeri juga. Nah, ada lagi nih namanya Jugun Ianfu. Jugun Ianfu itu perempuan-perempuan dari negara Asia terutama Indonesia itu dijanjikan untuk dijanjikan profesi sebagai guru, dokter, perawat dan lain-lain di negara lain. Akan tetapi pada semestinya sejelasnya itu mereka itu nantinya akan dijadikan perempuan untuk menghibur nafsu para tentara Jepang. Nah,
Sebenarnya di Indonesia juga Jepang itu menerapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dan tidak boleh menggunakan bahasa lain, terutama bahasa Jepang, karena Jepang sendiri itu ia itu berpikir bahwa dia tidak mau jika bahasa Jepang dijadikan bahasa resmi oleh budak-budak mereka. Nah, jadinya bahasa Indonesia itu dijadikan bahasa resmi dan mata pelajaran wajib lah di pendidikan Indonesia. Tapi pada masa penjajahan Hindia Belanda, banyak sekali sekolah-sekolah yang ditutup karena ya bisa aja itu penduduk Indonesia itu memiliki pemikiran yang bisa melawan Hindia Belanda. Akan tetapi pada masa pemerintahan Jepang, pendidikan di Indonesia itu sudah dibuka oleh khalayak umum dan tidak hanya diperuntukkan untuk kalangan-kalangan bangsa atas atau seperti bangsawan atau anak bupati dan lain sebagainya, tetapi diperuntukkan untuk khalayak umum. Nah, sekian cerita dari saya, ulangan dari saya, presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.